Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Clue, A Love Thriller. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Venkatesh Warlu Karadi dan dibintangi oleh Bumi Reddy Venkat, Aishwarya, dan Zinat Kapadia. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang kakak karena adiknya diperkeos oleh 6 pemuda. Seperti apakah keseruan dari kisah balas dendam yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pria bernama Rohit lapor polisi. Rohit mengaku jika istrinya diculik oleh 3 pemuda. Polisi kemudian bergegas ke TKP. Di sana, Rohit menunjukkan posisi para penculik beserta kronologis kejadian. Rohit mengaku jika mobilnya dicegat oleh para penculik dan setelah itu mereka memukulnya. Kemudian, para penjahat ini merampas istri Rohit. Setelah memeriksa TKP, polisi kembali ke kantor. Di sana, seorang polwan memberikan informasi bahwa ada laporan tentang kasus orang hilang. Polwan ini kemudian menyodorkan foto orang yang hilang tersebut dan di saat itulah Rohit mengenalinya. Ia terkejut melihat foto tersebut karena 3 pemuda yang dinyatakan hilang ternyata adalah para penculik istri Rohit. Iya pak, mereka bertiga ini pelakunya. Mereka telah menculik istriku. Ucap Rohit meyakinkan polisi. Polisi yang bernama Sagar kebingungan. Bagaimana mungkin 3 pemuda itu menculik istri Rohit? Sementara keluarga mereka menyatakan jika mereka sudah menghilang selama 10 hari. Mungkinkah mereka dengan sengaja bersembunyi di suatu tempat supaya bisa merencanakan dan juga mengeksekusi penculikan tersebut? Rohit! Itu ketik. Film beralih ke flashback di masa lalu. Rohit memiliki istri cantik bernama Pavitra. Mereka sudah menikah lebih dari setahun, namun belum dikaruniai anak. Rohit dan Pavitra adalah pasangan suami istri yang romantis. Keluarga mereka cukup bahagia. Namun suatu hari, ketika Rohit pulang dari kantornya, Pavitra terlihat gelisah dan cemas. Ketika ditanya, Pavitra mengaku jika ia digoda oleh 3 pemuda yang tinggal di seberang rumah mereka. Ketiga pria itu mengetuk pintu, kemudian menggoda Pavitra menggunakan kata-kata yang jorok dan juga mesum. Pavitra kemudian mengusir mereka, tetapi para pemuda ini justru mengancam akan membunuh Rohit. Hal inilah yang membuat Pavitra ketakutan. Rohit mendatangi ketiga preman itu. Pemimpin mereka bernama Pawan. Pawan punya 2 orang teman dan 1 sopir pribadinya. Rohit dengan segenap keberaniannya mencoba untuk menghardik Pawan dan komplotannya itu. Ia meminta agar Pawan berhenti menggoda istrinya. Pawan tidak takut kepada Rohit. Ia justru menggertak balik pria itu. Pawan bahkan meminta Rohit supaya melepaskan baju dan celananya. Setelah itu, mereka mengancam akan membunuh Rohit jika Rohit tidak membawa istrinya untuk disantap oleh Pawan dan teman-temannya besok malam. Rohit adalah seorang pria yang pengecut. Ia takut kepada Pawan. Rohit akhirnya pulang dengan tangan hampa. Karena takut terhadap Pawan dan teman-temannya, Rohit dan Pavitra memilih pindah ke rumah susun yang lain. Mereka pindah rumah ketika malam hari. Meskipun demikian, Pawan dan temannya mengetahui kepindahan Rohit. Ia membuntuti mereka. Pawan bahkan menyusul Rohit di kantornya. Ia kembali mengancam akan membunuh Rohit jika Rohit tidak menuruti keinginan Pawan. Pawan tetap menginginkan istri Rohit untuk dinikmati. Suatu malam, Pawan bersama kedua temannya dan juga sopir pribadinya menghentikan Rohit di tengah jalanan yang sepi. Di saat itulah mereka memukul Rohit dan menculik istrinya. Setelah mendapatkan laporan dari Rohit, polisi Sagar kemudian bergegas mencari sopir pribadi Pawan. Kebetulan mereka mengetahui rumahnya. Tetapi kehadiran polisi Sagar terlambat karena Rohit dan Pavitra terlebih dahulu membunuh sopir pribadi Pawan.
Ternyata Rohit berbohong tentang ceritanya kepada polisi. Pawan dan teman-temannya tidak menculik Papitra. Polisi Sagar kemudian mendalami kasus itu. Ia meminta keterangan dari Satpam penjaga rumah susun. Satpam itu justru memberikan keterangan yang berbeda. Menurut Satpam, Papitra bukanlah wanita baik-baik. Ia sering minum bir dan juga merokok ketika Rohit keluar rumah. Papitra juga menggoda Pawan dan teman-temannya. Bahkan, ketika berhubungan badan dengan Rohit, Papitra dengan sengaja menunjukkan adegan intim itu kepada Pawan dan teman-temannya. Kebetulan, rumah susun mereka berhadap-hadapan. Ketika Rohit berangkat kerja, Papitra mulai berpesta dengan ketiga pemuda itu. Mereka adalah Pawan, Prasan, dan Pasu. Papitra mendatangi Pawan dan teman-temannya. Ia mengajak mereka bermesraan. Ternyata, nafsu Papitra luar biasa. Meskipun telah dilayani oleh tiga pemuda, ia masih belum puas. Ketika ketiga pemuda tadi lemas terkapar setelah menuntaskan hasrat birahinya, Papitra justru menginginkan ronde tambahan. Ia memaksa Pawan untuk kembali menggauli dirinya. Pawan sebenarnya tidak mau, tetapi Papitra terus memaksanya. Saat Rohit pulang kerja, Papitra justru berpura-pura menjadi istri yang baik dan juga lugu. Keesokan harinya Papitra kembali mendatangi rumah Pawan dan teman-temannya. Ia meminta jatah untuk digauli oleh tiga pemuda tadi. Pawan dan teman-temannya mulai kewalahan dengan sikap Papitra. Mereka tidak mau merespon. Pawan bahkan menolak panggilan telepon Papitra. Merasa diacuhkan, Papitra tidak terima. Ia segera mendatangi rumah Pawan. Dan kembali, Papitra memaksa mereka bertiga agar menyetubuhi dirinya. Polisi penasaran dengan keterangan yang diberikan oleh Satpam, karena keterangan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rohit. Satpam bahkan mengatakan jika Papitra adalah wanita yang berbahaya. Polisi Sagar kemudian penasaran dengan wajah Papitra. Ia meminta seorang polwan untuk menunjukkan fotonya. Kebetulan di tempat itu ada seorang tahanan, dan dia berprofesi sebagai germo yang melakukan perdagangan perempuan. Ketika polwan itu menunjukkan foto Papitra, di saat itulah fotonya terjatuh dan dilihat oleh tahanan tadi. Tahanan itu segera mengenali wajah Papitra. Ia pun berkata, "Ini bukan Papitra, Pak. Ini Santi, seorang PSK." Ternyata, Santi alias Papitra pernah dipekerjakan oleh germo ini untuk menjajakan dirinya. Karena Papitra adalah seorang PSK. Mendengar keterangan dari germo ini, polisi Sagar segera mencari alamat rumah Papitra. Tetapi sebelum polisi Sagar tiba di sana, Rohit dan Papitra terlebih dahulu membunuh anak buah Pawan. Mereka tidak ingin anak buah Pawan memberikan informasi kepada polisi Sagar. Polisi datang ke TKP, tetapi mereka terlambat karena Rohit dan Papitra sudah pergi meninggalkan tempat itu. Aksi pembunuhan yang dilakukan Rohit dan Papitra tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, Papitra kembali mengajak Rohit untuk membunuh seorang preman yang bernama David. Siapa David ini dan kenapa Rohit dan Papitra ingin membunuhnya? Target terakhir Papitra dan Rohit adalah polisi Sagar. Papitra menghentikan kendaraan polisi itu. Ia pura-pura ingin menumpang mobilnya. Ketika berada di dalam mobil, kain penutup wajah Papitra terbuka dan polisi Sagar mengenali wajah Papitra. Ia pun segera menangkap wanita itu. Ternyata Sagar bukanlah polisi yang baik. Ia mengendalikan gangster di kota itu. Pawan dan teman-temannya adalah anak buah Sagar. Setelah mengetahui jika Pawan CS tewas terbunuh, Sagar mulai serius mendalami kasus itu supaya bisa menangkap Papitra dan Rohit. Karena mereka berdua telah menghabisi anak buah Sagar. Ketika tertangkap, Papitra kemudian menceritakan semua yang terjadi. Ia juga menjelaskan alasan kenapa Rohit membunuh Pawan dan teman-temannya. గోరింటాకు ఆడపిల్లలకి ఆనందాన్నిస్తుంది. Rohit memiliki adik perempuan yang bernama Penela. Ia sangat menyayangi adiknya itu. Penela adalah seorang mahasiswi dan ia mempunyai pacar bernama Pawan. Mereka sudah pacaran selama 3 tahun. Meskipun demikian, Penela adalah seorang gadis suci yang masih perawan. Ia tidak mau menyerahkan kesuciannya sebelum menikah. Suatu hari, ketika Penela ulang tahun, pacarnya Pawan memberikan kejutan spesial. Kebetulan, Penela tinggal terpisah dengan orang tuanya dan juga abangnya Rohit. Di hari ulang tahunnya itu, Penela dirayu oleh Pawan kekasihnya dengan rayuan maut. Pawan berjanji akan menikahi wanita itu. Penela tidak mampu menghindari rayuan Pawan. Ia terpaksa melepaskan kesuciannya secara gratisan atas nama cinta. Ternyata, Pawan adalah seorang penjahat kelamin. Ia sengaja menjebak Penela. Pawan merekam adegan senggama mereka. Orang tua Penela sebenarnya pernah menjodohkan putrinya itu dengan keluarga kaya. Tetapi Penela menolaknya karena saat itu ia sadar ia sudah punya pacar. Tetapi tanpa ia sadari jika Pawan ternyata seorang penjahat.
Selama ini, kerjaan Pawan adalah memerawani para gadis dan merekam adegan intim mereka. Setelah itu, Pawan akan menjual para wanita tersebut kepada Germo untuk diperdagangkan di luar negeri. Jika para wanita berani menolak, maka Pawan akan menyebarkan videonya di internet. Pawan bersama dua teman dan juga sopir pribadinya mulai mengancam Penela. Mereka bahkan menyuntikkan Penela menggunakan narkoba sehingga wanita itu tidak sadarkan diri. Setelahnya, Pawan dan teman-temannya secara bergantian menggilir Penela. Kejahatan Pawan tidak terhenti sampai di situ. Setelah menggauli Penela, ia juga memaksa wanita itu untuk menelpon keluarganya dan mentransferkan sejumlah uang. Penela tidak punya pilihan. Ia terpaksa menelpon abangnya Rohit. Ketika berbicara dengan abangnya, kondisi Penela sedang teler. Rohit memberikan uang yang diminta oleh Penela, tetapi ia curiga kenapa suara adiknya terdengar begitu lemah. Rohit merasakan ada yang aneh kepada Penela. Ia segera menyusulnya ke kota. Sementara Pawan, ia terus bertindak nekat. Kali ini, Pawan memanggil bos preman yang bernama David. Ia memberikan tubuh Penela kepada David sebagai hadiah, supaya David memberikan Pawan wilayah kekuasaan. David seperti kucing yang mendapatkan ikan asin. Ia dengan senang hati menerima hadiah pemberian Pawan. Tidak cukup sampai di situ, Pawan bahkan menyerahkan Penela kepada polisi Sagar sebagai hadiah dan juga sogokan agar Pawan bisa berbuat jahat di wilayah tersebut dan dilindungi oleh polisi Sagar. Itu sebabnya Rohit dan Papitra ingin membunuh polisi Sagar. Rohit tiba di rumah kontrakan Penela. Ia mengetuk pintu kamar, tetapi Penela tidak ada di sana. Rohit kemudian mencari Penela keluar rumah. Sebenarnya Rohit sempat berpapasan dengan mobil yang membawa adiknya Penela, tetapi Rohit tidak melihat Penela. Penela sendiri terlalu lemah untuk memanggil abangnya itu. Alhasil Rohit gagal menemukan adiknya. Penela akan dijual ke Dubai untuk dijadikan PSK di sana. Sebelum berangkat, ia terlebih dahulu dititipkan di suatu tempat. Kebetulan, tempat itu adalah kos Papitra. Papitra menjadi PSK dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Penela. Ia pernah diperawani oleh Pawan, dan setelah itu Pawan menjualnya ke Dubai. Sebelum akhirnya Papitra kembali ke India dan dipaksa menjadi PSK di sana. Papitra merasa simpati kepada nasib Penela. Ia tidak ingin nasib buruk yang terjadi kepada dirinya terulang kepada Penela. Papitra memutuskan untuk menyelamatkan wanita itu. Setelah Penela sadar, Papitra menghubungi Rohit. Di saat itulah Rohit dan Papitra mulai bekerja sama. Mereka menyamar menjadi suami istri dan Papitra mulai menggoda Pawan dan teman-temannya. Tentu saja Papitra tidak tidur dengan mereka seperti yang disampaikan oleh Satpam. Papitra hanya menggodanya dengan bertingkah genit, kemudian membawa ketiga penjahat itu ke suatu tempat. Di sana Rohit sudah menunggu. Rohit bersiap menghabisi Pawan dan dua temannya. Tetapi di luar dugaan, Pawan muncul membawa sekumpulan preman lain. Alhasil terjadi baku hantam satu lawan banyak. Meskipun satu lawan banyak, tetapi Rohit adalah anak muda India sejati. Ia berhasil menumbangkan lawan-lawannya. Rohit bahkan sukses membunuh Pawan dan juga dua temannya. Target terakhir mereka adalah polisi Sagar. Untuk memancing Sagar, Rohit berpura-pura melaporkan jika istrinya diculik. Malam itu, Papitra ingin menjebak polisi Sagar dan membawanya ke suatu tempat. Ia menumpang mobil polisi itu. Tetapi, penyamaran Papitra keburu terungkap. Sagar kemudian menangkap Papitra dan bersiap untuk membunuhnya. Namun, sejurus kemudian... Rohit muncul di saat yang tepat. Ia berhasil menyelamatkan Papitra. Setelah itu, Rohit dikepung oleh anak buah Sagar. Baku hantam kembali tersaji. Sudah bisa ditebak jika Rohit keluar sebagai pemenang. Ia bahkan berhasil menghabisi polisi Sagar yang jahat. Setelah Sagar tewas terbunuh, berita kematiannya segera disampaikan ke kantor polisi. Seorang polisi wanita mendapatkan panggilan telepon di kantornya. Ketika mengetahui jika Sagar tewas, polisi wanita yang satu ini merasa begitu lega. Ternyata selama ini, polwan tersebut sering diperkeos oleh polisi Sagar. Tetapi, ia tidak berani menolak perintah atasannya.
Film ditutup dengan adegan di mana Penela keluar dari rumah sakit. Ia akhirnya pulih secara fisik dan juga psikis berkat bantuan PSK berhati emas yang bernama Pavitra. Penela akhirnya batal dijual ke Dubai dan menjadi PSK. Tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan dari hubungan Rohit dan Pavitra. Kemungkinan mereka berdua akan menikah. Dan film pun berakhir.